Alhamdulillah Rabbil Alamin. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati sab'i wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Majelis Tahkim Al-Ihsan Bapak Jufro beserta stafnya. Yang saya hormati Saiful Bait Bapak Rohadi beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan keberkahan kepada beliau semua. Yang saya hormati Ketua Musyawarah Darussalam Bapak Dr. Andes Haji Mahyudin, para bapak-bapak jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur tanti marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah mencurahkan segenap nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat usmah dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah pada malam ini kita masih dapat bermuajahah, bersilaturahmi, bertolabul ilmi. Mudah-mudahan seluruh niat dan langkah kita dari rumah menuju majelis taklim ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, sebagai amal soleh untuk bekal kita menuju ke alam keabadian. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada malam ini yaitu temanya mukmin sejati. Apa Pak? Mukmin sejati. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai landasannya saya sampaikan firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Dan saya sampaikan satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, la yamutanna ahadakum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Inilah landasan kajian kita, tema kita mukmin sejati pada malam ini. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun, yang artinya dan takutlah kepada Allah, kemudian bertakwalah kepadanya, maka itulah tanda-tanda orang yang beruntung. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wala tamutunna ahadakum illa wa huwa yuhsinullahu dhanna, yang artinya janganlah di antara kalian meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah diri kita pribadi seorang mukmin yang sejati. Tapi jangan menjadi kebalikannya, seorang mukmin yang imitasi. Jadi ada dua istilah, Pak, mukmin sejati dan mukmin imitasi. Siapa Ustaz mukmin sejati itu? Yaitu seorang mukmin yang hatinya, ucapannya, perilakunya adalah mencerminkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hatinya, mulutnya, perbuatannya mencerminkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mukmin sejati. Sedangkan mukmin imitasi kebalikannya, yaitu seorang mukmin yang hatinya, ucapannya dan perbuatannya tidak mencerminkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi mukmin sejati. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 ciri mukmin sejati. Ada berapa, Pak? 4. Ada 4. Di antara sekian banyak ciri seorang mukmin, yang lebih khusus menjadi ciri seorang mukmin sejati ada 4. Apa yang pertama ciri mukmin sejati? Yang pertama cirinya adalah khosyah. Apa, Pak? Khosyah. Khosyah itu artinya takut. Maknanya apa, Ustaz? Khosyah, takut tersebut, yaitu bahwa seorang mukmin sejati harus memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan sehari-harinya, di dalam aktivitas kehidupan sehari-harinya. Jadi seorang mukmin sejati itu harus punya rasa takut kepada Allah, khasyah kepada Allah di dalam kehidupan sehari-harinya. Pertanyaannya adalah, mengapa Ustaz harus punya rasa takut kepada Allah, sedangkan Allah itu adalah Sang Maha Rahman dan Rahim? Sedangkan Allah itu Sang Maha Pengasih dan Penyayang. Mengapa kita harus takut kepada Allah? Maka jawabannya adalah karena kita sebagai manusia banyak meninggalkan perintah-perintah Allah, banyak melanggar apa yang dilarang oleh Allah, banyak berbuat dosa dan maksiat
dosa kita yang banyak tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khasyah, takut kepada Allah karena kita banyak dosa dan dosa kita khawatir tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah ciri pertama seorang mukmin sejati. Jadi kalau mengaku seorang mukmin tapi dia tidak punya rasa takut kepada Allah, maka pengakuan seorang mukminnya diragukan. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri yang kedua seorang mukmin yang sejati adalah tatayum. Apa jemaah? Tatayum atau mahabbah. Tatayum atau mahabbah yang artinya cinta. Mananya apa Ustaz? Bahwa seorang mukmin sejati itu harus memiliki rasa cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupan sehari-harinya ada rasa rindu kepada Allah, ada rasa kangen kepada Allah di dalam aktivitas kehidupan sehari-harinya. Lisannya disibukkan dengan berzikir kepada Allah. Lisannya selalu menyebut-nyebut asma-Nya yang indah dengan beristighfar, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil. Lisan seorang mukmin sejati selalu disibukkan dengan berzikir kepada Allah, menyebut-nyebut asma-Nya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, jangan engkau menjadi orang yang kufur. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak berzikir kepada Allah, banyak bertasbih kepada Allah, banyak bertahmid kepada Allah, banyak bertakbir kepada Allah, banyak bertahlil kepada Allah adalah salah satu bentuk rasa cinta seorang mukmin sejati kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah ciri mukmin sejati yang kedua, yaitu mempunyai rasa tatayum atau mahabbah, yaitu rasa cinta, rasa kangen, rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam Al-Ghazali, salah satu tanda cinta seorang hamba, salah satu ciri cinta seorang hamba kepada Khaliqnya, yaitu Allah, dia selalu menunggu dengan taat dan sabar datangnya perintah-perintah Allah yang harus dikerjakan oleh hamba. Jamaah, jadi salah satu tanda cinta kita kepada Allah, kita selalu menunggu-nunggu datangnya perintah Allah, datangnya perintah ibadah. Kan kadang-kadang kita kebalikannya ya Pak ya, kita kebalikannya, enggak nunggu, sudah datang waktu ibadah juga malah kita mulur-mulur, diundur-undur. Tapi kalau seorang mukmin sejati, kata Imam Al-Ghazali, salah satu tandanya dia selalu menunggu-nunggu kapan
kapan datangnya perintah Allah, kapan datangnya ibadah. Mengapa demikian? Karena dekatnya seorang hamba dengan Kholiknya. Jarak yang paling dekat seorang hamba dengan Kholiknya adalah ketika dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sedang sholat, ketika dia sedang berdoa, itulah waktu-waktu di mana seorang hamba itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ciri yang kedua, tatayun au mahabbah. Seorang mukmin sejati memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri yang ketiga seorang mukmin sejati yaitu ar-ridho. Apa Pak? Ar-ridho. Ar-ridho, yang artinya ridho atau menerima. Apa maksudnya Ustaz? Ridho atau menerima tersebut maksudnya adalah bahwa seorang mukmin sejati dia selalu ridho, selalu menerima atas apa yang menimpa pada dirinya sebagai ujian di dalam kehidupannya, baik yang buruk ataupun yang baik sekali. Kedua-duanya diterima oleh seorang mukmin yang sejati dengan ridho, dengan lapang dada, dengan ikhlas apa yang telah menimpa pada dirinya sebagai ujian hidupnya. Seorang mukmin sejati tidak merasa sedih ketika ditimpa ujian dan bala musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak merasa kecewa, tidak menggerutu, bahkan tidak putus asa di dalam menghadapi seluruh ujian yang Allah berikan kepadanya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat ridho dari seorang mukmin sejati maka akan diapresiasi oleh Allah, akan diberikan imbalan oleh Allah, imbalan yang sangat besar, pahala yang sangat besar, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ciri mukmin sejati yang ketiga,